kalian harus bisa main lebih bagus dari kali ini. Sepakat? Kalian mau 3 poin, mau ke Piala Dunia atau tidak? PSSI rela melakukan apa saja demi timnas Indonesia bisa berprestasi di panggung dunia. Seperti yang kita ketahui, fans timnas Indonesia pastinya sudah mengerti soal rencana Cina yang akan memakai Stadion Qingdao, di mana hal tersebut membuat para pemain harus menempuh perjalanan kurang lebih selama 7 jam dari kota Beijing. Namun untuk saat ini, hal itu mungkin tak terlalu masalah bagi Indonesia. Alasannya karena PSSI telah menyiapkan sesuatu agar para pemain Indonesia terhindar dari niat licik dari Federasi Cina tersebut. Sesuatu yang tak mengherankan mengapa PSSI melakukan hal tersebut, di mana Ketua Umum PSSI sekarang yaitu Erick Thohir adalah sosok yang sangat mengerti sepak bola. Apalagi sudah membawa nama Indonesia, pastinya Erick Thohir akan maju paling depan. PSSI rela gelontorkan uang miliaran demi charter pesawat mewah untuk timnas Indonesia. Ya, PSSI akan melakukan langkah konkret untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu lawan Indonesia yaitu Cina memilih bermain di Qingdao yang jaraknya mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Langkah itu dinilai sebagai akal-akalan agar tim lawan termasuk Indonesia merasa kelelahan. Belum lagi jika ditotal, timnas Garuda harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Seakan ogah sekuatnya kelelahan, PSSI berencana menyewa pesawat untuk pasukan timnas Indonesia. Hal ini diutarakan langsung oleh orang kepercayaan Erick Thohir yaitu Arya Sindulingga. Meski begitu, Arya tak menampik langkah menggunakan pesawat charter juga dibarengi dengan biaya yang sangat tinggi. Pak Erick meminta untuk dicarikan pesawat charter. Saya melihat biayanya 9 ringgit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahrain. Setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta. Sudah bukan rupiah lagi, ujar Arya Sindulingga. Namun nampaknya hal biaya bukan jadi masalah bagi PSSI, sebab Ketua Umum PSSI menegaskan jika sudah menyangkut soal Indonesia, maka hal itu harus dilakukan walaupun harus menggunakan uang pribadi. PSSI akan kerjain balik Cina jika nanti bertandang ke Indonesia. Timnas Indonesia berencana bakal menjamu Cina di Stadion Harapan Papua. Potensi itu bisa saja terjadi. Buntut Cina melakukan langkah tidak biasa saat menjamu timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal pemilihan venue yang dibuat Federasi Sepak Bola Cina. Erick Thohir bahkan mengungkapkan akan mengerjai balik Cina. Saat di Cina, kami ditaruh di kota yang jaraknya 6,5 dari Beijing. Tentunya semua negara ingin mempersulit tim tamu. Kita tentunya ingin menjadi tuan rumah yang baik. Namun kalau kami dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di Indonesia, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ya, Stadion Harapan di Papua atau yang lebih dikenal sebagai Stadion Lukas NMB bisa menjadi alternatif kandang timnas Indonesia saat menjamu Cina. Atmosfer yang dihadirkan supporter di Papua bisa memberikan tekanan lebih kepada timnas Cina nantinya. Hal ini pun bisa saja membuat khawatir Federasi Sepak Bola Cina, di mana mereka akan menempuh perjalanan yang sangat melelahkan, yaitu 19 jam dari Cina untuk sampai ke kota Jayapura. Taklukan Bahrain dan Cina, netizen pede bahwa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu pemain sepak bola timnas Indonesia yang akan bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Nathan Joaun pede bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Peningkatan yang dialami skuad Garuda akhir-akhir ini memang terkesan cukup baik di mata dunia. Hal ini terlihat sejak awal kepemimpinan PSSI yang sekarang dan binaan dari pelatih Sintayong. Meskipun begitu, bagi sebagian orang muncul ketidakpercayaan diri ketika Indonesia dihadapkan dengan negara-negara besar di putaran ketiga kali ini. Timnas Indonesia sendiri ditempatkan di grup C, yang mana mereka bertemu dengan Australia, Jepang, Cina, Arab Saudi, dan Bahrain. Di samping tiga negara langganan Piala Dunia seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi, ada pula kuda hitam yang harus diwaspadai seperti Bahrain dan juga Cina. Setelah lolos dalam tahap ini, Indonesia dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, syarat tersebut memang masih berat mengingat grup yang ditempatkan Indonesia sekarang. Nathan Soaon, salah satu pemain timnas Indonesia, yang mengungkapkan bahwa dirinya pede kalau skuad Garuda dapat lolos Piala Dunia 2026. Salah satu alasannya adalah karena performa timnas Indonesia sedang naik daun dan menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap bulannya. Kami punya tim yang hebat, kami sedang naik daun. Jika Anda membandingkan pertandingan kami di bulan Maret dengan pertandingan di bulan Juni, Anda sudah bisa melihat perbedaan signifikan dalam gaya bermain kami. Jadi, iya, jika kami terus maju, saya rasa kami punya peluang yang sangat bagus. Saya juga merasa kami punya peluang bagus, ujar pemain berusia 23 tahun tersebut. Gabung Blackpool, Elkan Bagot berpeluang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ipswich Town resmi meminjamkan pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot, ke Blackpool untuk musim 2024-2025. Dengan dipinjamkannya Elkan Bagot ke klub yang bermain di divisi ketiga Liga Inggris itu, akankah Elkan Bagot kembali dipanggil Sintayong ke skuad Garuda? Ya, Elkan resmi disekolahkan Ipswich Town ke Blackpool selama 1 musim penuh. Itu berarti bek berusia 21 tahun itu akan kembali bergabung dengan skuad Ipswich Town pada akhir musim 2024-2025 alias pada 30 Juni 2025. Bagi Elkan, ia sudah terbiasa dipinjamkan oleh klub berjuluk The Tractor Boy tersebut. Alasannya, Elkan dipinjamkan karena ia belum bisa dipercaya untuk bermain di skuad utama Ipswich Town. Persaingan yang ketat menjadi salah satu alasannya. Apalagi Ipswich Town di musim ini akan bersaing di kasta teratas Liga Inggris. Jadi, keputusan meminjamkan Elkan Bagot dinilai menjadi solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Bagi Elkan Bagot, bermain di Blackpool bisa membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong tertarik untuk memanggilnya lagi ke skuad Garuda. Sebab andai Elkan berhasil mendapatkan menit bermain yang banyak di Blackpool hingga mampu tampil gemilang, maka pihak STY mungkin akan mencoba kembali memanggilnya. Tentu diharapkan isu meregangnya hubungan Elkan Bagot dan Sintayong takkan menghalangi pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu untuk kembali memperkuat Garuda.